Halo semuanya, kembali lagi di Pemkot Kediri Podcast, persembahan dari Pemkot Kediri TV, visualisasi birokrasi, dan kali ini bersama saya Yoga Pratama. Dan kalau dilihat, hari ini spesial sekali karena edisi kali ini kita spesial datang ke kantor OJK Kota Kediri dan langsung ditemui oleh Kepala Kantor OJK Kota Kediri. Selamat pagi, Ibu Mirani Saputri. Halo pagi Mas Yoga. Gimana kabarnya hari ini? Kelihatan superinya sekali hari ini. Baik, sehat. Nggak ada kendala-kendala ya hari ini ya? Nggak ada. Lancar, oke. Bu Ismi, mohon maaf kita merepoti Anda hari ini. Kita obrak-abrik kantornya karena kita ada pertanyaan-pertanyaan yang seru banget nih. Untuk kita ketahui bersama kaitannya terkait investasi. Kali ini kan marak sekali investasi. Ada yang investasi yang mudah diakses sampai yang harus beberapa kali ada penyaringan-penyaringan. Dan hari ini sengaja kita hadir di sini untuk berbicara mengenai cermat berinvestasi supaya masa depan indah menanti. Ya, karena kan tidak dipungkiri ya, semua orang pasti bercita-cita memiliki masa depan yang mapan, masa depan yang indah tentunya. Nah, Bu Ismi, sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai investasi sendiri, sebenarnya Bu Ismi, seberapa penting sih kita mulai mengenal investasi dengan segala indeks ekonomi kalau bilangnya seperti itu ya Bu Ismi ya? Anak Gen Z banget nih ya, in this economy. Iya. Oke. Jadi mengenal investasi itu sangat penting kalau menurut kami dari OJK. Jadi investasi itu harus dimulai sejak dini. Jadi kita berkejaran dengan waktu nih ya pemirsa. Jadi investasi itu bukan hanya apabila penghasilan kita sudah besar. Jadi justru dimulai harus dari sekarang, hari ini. Berapapun penghasilannya harus kita mulai mencoba untuk menginvestasi. Jadi menyisihkan untuk melakukan investasi berapapun nominalnya. Mulai dari yang kecil juga nggak masalah. Yang penting kita konsisten, disiplin demi yang tadi, masa depan indah menanti gitu ya. Jadi investasi ini perlu dilakukan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan lebih gitu ya. Tapi investasi ini kita persiapkan untuk kebutuhan kita di masa depan. Mulai dari pendidikan anak nantinya, mungkin mau masuk kuliah di tempat yang wow gitu ya. Kemudian untuk membeli rumah, persiapan pensiun. Jadi semuanya, termasuk juga kebutuhan yang tidak terduga. Jadi ketika kita mulai berinvestasi sejak dini, sebenarnya kita sedang membeli waktu nih, karena rupiah yang kita kumpulkan hari ini tentunya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi nilainya tidak seperti sekarang karena berkejaran juga dengan inflasi. Begitu Mas Yoga. Menarik, tadi saya sempat mengutip bahwa investasi dari penghasilan berapapun harus sudah dimulai. Sedangkan kalau kita tahu bahwa investasi ini kan artinya harus ada dana yang memang benar-benar nganggur untuk bisa diinvestasikan. Bagaimana merespon hal tersebut? Nah, untuk dana yang nganggur tadi, seperti yang saya informasikan, pengelolaan keuangan itu sangat penting sekali. Jadi pada saat kita menerima penghasilan kita yang bulanan gitu ya, kita sudah mulai menyisihkan. Jadi jangan menyisahkan, karena kalau menyisahkan pasti nggak ada sisa nih gitu. Jadi kita menyisihkan di depan, kita mulai sisihkan tujuannya apa? Tujuannya 1 tahun lagi misalkan kita mau membeli dan meng-offer semuanya menjadi reksadana, misalkan seperti itu. Jadi mulailah seperti itu dengan dana yang dingin tadi yang Mas Yoga informasikan. Nah ini saya mengambil lagi nih para masyarakat semuanya, jangan sampai kita berinvestasi dari hasil dana meminjam atau berhutang. Jadi lebih baik adalah kita menyisihkan penghasilan kita setiap bulannya. Kecil-kecil nggak apa-apa, lama-lama nanti jadi bukit. Berapapun ya, daripada memaksakan tapi justru malah menjadi bumerang untuk kita sendiri di belakang. Nah, dari OJK sendiri mengenai produk-produk investasi, ada nggak yang disarankan kepada masyarakat mulai dari yang usia dini sampai yang sudah profesional, kira-kira produk investasi seperti apa yang disarankan? Oke, jadi produk investasi ini beragam ya, masyarakat semuanya, mulai dari yang resikonya rendah sampai dengan yang resikonya tinggi. Kemudian ini terdiversifikasi dari berbagai macam program gitu ya. Ada yang reksadana, ada yang saham, kemudian ada sukuk, ada obligasi juga. Nah ini semuanya dari lembaga jasa keuangan. Yang kami sarankan adalah tentunya harus yang legal. Jadi sebelum kita memulai melakukan investasi, kita harus cek terlebih dahulu ini 2 L-nya, legal dan logis. Jadi pada saat itu adalah produk yang legal, berarti itu adalah penawarannya juga melakukan hal-hal yang logis. Jadi
Jadi jangan percaya atas sesuatu yang meminta kita bahwa ini investasi nih, tapi nggak ada resikonya. Nggak mungkin, karena investasi itu pasti kecil atau besar ada resikonya gitu ya. Kemudian kami juga menyarankan kepada masyarakat semua untuk mengecek 2L-nya, legal dan logis, bisa melalui juga kontak center dari OJK. Bisa di 157, bisa juga di 081, 157-nya 3 kali gitu. Jadi apapun keputusan yang diambil pasti semua itu ada resiko yang harus. Betul, pasti ada resikonya. Nah, berbicara mengenai resiko, ada nggak tips ataupun masukan dari OJK sendiri untuk meminimalisir resiko dari investasi seperti apa? Oke, setelah tadi dicek 2L-nya, nah untuk meminimalisir resiko itu tadi kita harus tahu profil kita dulu. Kita ini tujuan investasinya apa? Kemudian risiko yang bisa kita absorb dalam diri kita ini risiko yang seperti apa? Karena setiap orang kan berbeda ya. Ada yang bisa mengabsorb risiko yang cukup besar. Ada juga yang maunya tenang aja, yang penting nilainya terus meningkat gitu ya. Jadi pertama kita pahami diri sendiri dulu. Kita ini investasi tujuannya apa, kemudian resikonya seberapa besar yang bisa kita absorb. Nah, setelah kita cek legalitasnya itu, setelah kita tahu, baru kita bisa memulai memilih mana produk investasi yang sesuai dengan kita. Jangan ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain, karena profil resikonya semua orang itu berbeda-beda gitu. Dilarang FOMO berarti ya? Dilarang FOMO, oke. Nah, untuk itu apakah OJK bersedia untuk memberikan pendampingan, misal ada nasabah ataupun orang yang hendak berinvestasi kemudian masih bingung, ini resikonya seperti ini, apakah OJK bisa membantu untuk hal tersebut? Nah, kalau di kami sendiri, kami sering melakukan literasi juga, Mas Yoga. Tergantung nih, biasanya nanti literasinya tentang apa? Apakah tentang produk-produk yang ada di pasar modal untuk investasi atau produk dari industri keuangan non-bank yang lain. Jadi biasanya kita mengedukasi kepada masyarakat, kalau produk yang A ini seperti ini, produk B seperti ini. Tapi kalau lebih gampangnya, masyarakat juga bisa nih akses ke Instagramnya OJK aja, OJK_Kediri. Jadi di situ kita sering banget meliterasi masyarakat, nggak usah perlu keluar rumah, tinggal scroll dan dilihat seperti apa. Nah, nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung juga ke OJK Kediri di Jalan Brawijaya nomor 3, ataupun bisa telepon juga ke kontak center yang tadi. Oke, jadi karena investasinya digital, semua layanan juga digitalisasi semuanya ya. Jadi lebih mudah, jadi masyarakat kalau ada pertanyaan atau aja bingung ini investasi yang aman seperti apa, bisa menghubungi OJK supaya dikasih info gitu ya, diberikan informasi investasi mana yang sekiranya aman. Baik, Wismi, tadi kita sudah banyak berbincang mengenai investasi yang legal, itu investasi yang aman. Pasti tidak menutup kemungkinan bahwa ada investasi bodong di luaran sana. Sejauh ini, apakah OJK Kediri pernah menemui kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan investasi bodong dan bagaimana untuk menanganinya? Sering ya kita dapat laporan, dapat pengaduan juga dari masyarakat adanya investasi bodong tersebut. Jadi kalau di kami, karena investasi bodong ini kan dalam ranah Satgas PASPI, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Jadi kita bersama-sama, juga ada kepolisian di dalamnya, kejaksaan, ada Kominfo dan lain-lain. Kalau ada aduan dari masyarakat, tentunya kita follow up langsung ke yang bersangkutan. Nah, tentunya nanti sampai dengan dikeluarkan siaran pers bahwa itu kita tutup supaya tidak ada pengaduan-pengaduan berikutnya ataupun nasabah yang terjebak lagi. Nah, investasi ilegal nih, bicara tentang itu, Mas Yoga, ini ada sedikit tipsnya nih dari saya. Jadi setelah cek tadi 2L-nya, nah ini biasanya investasi ilegal tuh pasti bilangnya bahwa kita nggak ada resiko. Kemudian keuntungannya tetap. Dan biasanya tinggi sekali. Dan itu juga biasanya pakai profil-profil orang-orang terkenal nih, influencer untuk menggait massa lebih banyak lagi. Kemudian biasanya dia member get member atau yang kita kenal dengan skema Ponzi ya. Jadi Mas Yoga harus ngajak lagi temennya Mas Yoga, temennya ngajak lagi temennya biar semakin besar gitu ya. Jadi waspada juga rekan-rekan semuanya, masyarakat, kalau ada tawaran yang terlalu menggiurkan,
tidak ada resiko, kemudian harus hari ini terakhir nih. Nah itu dia mempush kita supaya cepat-cepat ikut dengan investasi mereka tersebut. Jadi harus dipahami, cek legalitasnya juga, kemudian logisnya juga. Logis nggak sih hari gini gitu ya, ada tawaran investasi tanpa resiko sama sekali gitu. Benar. Kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ismi, kalau saya boleh ceritain Bu Ismi, biasanya skema yang seperti ini banyak beredar di kalangan anak-anak mahasiswa, pelajar. Sering istilahnya tuh mereka menyebutnya dengan MLM. Member get member seperti itu, dengan tawaran, apalagi untuk usia-usia yang masih belia seperti itu ya, tawaran seperti itu sangat menggiurkan sekali bagi mereka. Tadi ternyata semua itu merupakan iming-iming yang justru nanti malah membahayakan ya berarti. Member get membernya yang kayak apa dulu nih? Tadi kalau kita ada jualan kemudian ada produknya kan ada emang teknik marketing. Oh ya gitu ya. Itu beda lagi. Ini kalau kita ngomong investasi, kita kan nggak jelas produknya apa, usahanya di belakang itu apa. Tiba-tiba kita dibelikan imbal hasil yang besar. Kemudian setelah kita taruh uang kita 1 juta, misalkan kita disuruh lagi taruh lagi lebih banyak lagi jadi 5 juta. Suruh guide lagi teman kita. Nah itu kalau udah semakin besar biasanya nih induknya hilang langsung. Langsung kabur dia Mas Yoga. Jadi artinya mungkin yang pertama dikasih profit dulu ya. Nasi profit kasih profit. Wah ini udah tertarik. Juga dari member yang bawah itu tadi kan menutup gitu. Jadi harus cari ikan terus istilahnya. Kalau ikannya nggak dapat, ya berarti nggak dapat bonus. Habis pindah tempat dia. Wah itu yang bahaya ya teman-teman semua. Jadi seberapa menggiurkan tawaran investasi, ada baiknya dicek terlebih dahulu 2L tadi ya, Bu Ismi ya. Karena tidak ada yang menawarkan kemudahan itu langsung plus mudah 100%. Pasti ada resiko yang harus diambil. Ya, Bu Ismi, tentu kalau kita berbicara masalah investasi ini nggak ada habisnya. Karena semakin berkembangnya teknologi, berkembangnya digital, investasi ini akan terus berkembang macamnya. Nah, supaya hal ini bisa dipahami oleh masyarakat, mungkin Bu Ismi bisa memberikan pesan atau memberikan himbauan kepada masyarakat supaya bisa lebih berhati-hati lagi dalam memilih produk-produk investasi. Jadi para masyarakat semuanya hati-hati jika ada tawaran yang menggiurkan. Utamanya cek terlebih dahulu 2L-nya, legal dan logisnya. Jangan lupa telepon saja ke call center OJK di 157 atau ke 081 157-nya 3 kali. Kemudian jangan ikut-ikutan. Jadi kenali profil diri masing-masing. Kebutuhan investasinya untuk apa? Profil resiko kita seperti apa untuk mengabsorb yang namanya ada resiko tadi yang timbul pada saat kita berinvestasi. Kemudian cobalah mulai dari kecil-kecil dulu, menyisihkan gitu ya sebagian dari penghasilannya, kemudian baru kita investasikan. Satu lagi ada kalimat juga yang bagus nih Mas Yoga, don't put your egg in a one basket. Jadi pada saat kita melakukan investasi, jangan kita melakukan investasi semua uang kita tadi di dalam satu produk. Jadi kita harus mendiversifikasi ke berbagai produk supaya resikonya juga menyebar gitu. Oke, jadi jangan all in disebar. Tapi harus tetap mengenali dulu ya produk investasinya seperti apa. Pahami dulu. Yang penting jangan FOMO, jangan FOPO sama YOLO itu ya. Nah itu istilah yang sangat umum sekali di kalangan gengsi seperti saat ini, dan apalagi investasi ini juga menjadi makanan yang empuk bagi para gengsi. Jadi saya harapkan gengsi, millennials dan juga generasi-generasi yang lainnya juga supaya bisa berhati-hati, saling mengingatkan kalau ada kendala atau ada masalah bisa menghubungi OJK, Bu Ismi di OJK Kota Kediri. Bu Ismi, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Semoga informasi hari ini bisa memberikan wawasan, utamanya kepada seluruh masyarakat Kota Kediri tentang bagaimana cermat berinvestasi. Ya, Bu Ismi, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan sukses terus untuk kegiatannya Bu Ismi dan OJK Kota Kediri. Teman-teman, sampai jumpa dalam podcast Pemkot Kediri edisi berikutnya. Saya Yoga dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Saya bisa bicara sama Bu Ismi kali pertama.